Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nimade Artiani, nomor absen 1. Saya KDN Wistia Dewi, absen 16. Saya Nikade Novita Dewi, absen 1. Saya KDN Nura Baskarani, nomor absen 35. Kami siswa dari SMK Pergi 2 Denpasar, kelas 12 akuntansi 2. Di sini, dalam mata pelajaran pendidikan agama Hindu tentang bab 3 mengenai materi tantra. Pada bagian tantra ini, kami memilih sarana upakara pejati untuk menjadi bahan praktek kami kali ini. Banten Pejati adalah sekelompok banten yang dipakai sarana untuk menyatakan rasa kesungguhan hati kehadapan Hyang Widi dan manifestasinya. Akan melaksanakan suatu upacara dan mohon dipersaksikan dengan tujuan agar mendapatkan keselamatan. Banten Pejati merupakan banten pokok yang senantiasa dipergunakan dalam pancayatnya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami akan langsung jelaskan langkah-langkah dan tahapan dalam pembuatan pejati ini. Daksina diartikan sebagai satu kesatuan dan sekaligus sebagai simbol yang tunggal atau yang guru. Daksina juga dipergunakan sebagai upasaksi kepada Yang Widi dengan manifestasinya. Unsur-unsur yang ada di Daksina terdiri dari Bebedogan, merupakan lambang dari Sang Yang Ibu Pertiwi, yang merupakan simbol bumi makrokosmos. Tapak dara merupakan lambang dari Sang Yang Rua Bineta. Selain itu, tapak dara adalah lambang swastika yang berarti keseimbangan dan keadaan yang baik. Beras merupakan lambang dari Sang Yang Bayu. Kelapa merupakan simbol dari Sang Yang Surya atau matahari, yang merupakan cerminan dari Sang Yang Sadasiwa. Tingkih dan pangi, tingkih atau kemiri merupakan simbol dari Sang Yang Teranggana atau bintang, yang merupakan cerminan dari Sang Yang Paramasiwa. Pangi merupakan simbol dari Sang Yang Siwa Baruna atau Boma, dan juga merupakan simbol Sarwapala atau buah. Degantusan merupakan simbol dari Sang Yang Indra, dan juga merupakan simbol Jiwatman. Pepeselan merupakan lambang dari Sang Yang Sangkara sebagai penguasa tumbuh-tumbuhan. Es bolong atau uang kepeng 2 buah merupakan simbol dari Windu. Selain itu, juga merupakan simbol dari Sunya, Kosong, atau Embang. Telur bebek merupakan simbol dari Sang Yang Chandra atau bulan, yang merupakan cerminan dari Sang Yang Siwa. Porosan adalah simbol Trimurti, serta benang tebus putih dililitkan di ujung kelapa, yang merupakan simbol dari Sang Yang Aji Akasa atau awan. Tipat Kelanan terdiri dari 6 buah ketupat sebagai lambang dari satripu yang telah dapat dikendalikan. Umumnya terbuat dari janur yang dihilangkan sisi tulangnya sebagian, lalu dianyam sedemikian rupa hingga berbentuk belah ketupat. Di dalamnya lalu diisi beras sebagai simbol dari hasil bumi. Tipat Kelanan menggunakan tamas sebagai alasnya, yang di atasnya disusun 6 buah tipat dengan ujung ikatan yang berada di bagian tengah. Di atasnya diberi celepmik yang diisi dengan garam, lalu ditambahkan sebutir telur ayam. Tamas umumnya terbuat dari slepan dengan diameter kurang lebih 20 cm. Berbentuk lingkaran yang merupakan lambang dari cakra atau perputaran hidup. Tamas ini dibuat dengan slepan yang dijahit secara bolak-balik yang menggambarkan siang dan malam. Di bagian sampingnya diberikan lagi slepan sebagai lapisan hingga tamas tersebut berbentuk bulat sempurna. Sodan atau ajuman. Sodan menggunakan alas berupa tamas. Kemudian terdapat ceper kecil. Di atas ceper tersebut berisi 2 buah pena yang merupakan lambang dari danau dan lautan.
atau purusa dan perdana. Terdapat pula rerasmen yang alasnya dapat memakai takir. Kemudian terdapat rake-rake. Sodan ini berfungsi sebagai bentuk suguhan kehadapan ide Sang Hyang Widiwasa. Segehan digunakan untuk menetralisir dan menghilangkan pengaruh negatif. Bahan pembuat segehan ini terdiri dari alas menggunakan ituk-ituk, nasi yang dilengkapi dengan jahe, bawang, dan garam. Garam merupakan simbol Satwika Guna, jahe merupakan simbol Rajasika Guna, dan bawang merupakan simbol Tamasika Guna. Ketiga unsur tersebut menyimbolkan penetralisir kekuatan triguna. Kemudian nasi diletakkan dan diwarnai sesuai dengan jenis dan nama segehan tersebut, yaitu segehan Brumbun dengan menggunakan nasi berwarna 5. Nasi yang berwarna kuning melambangkan Buta Jenar. Nasi yang berwarna merah melambangkan Buta Bang. Nasi warna putih melambangkan simbol Buta Petak. Warna hitam simbol Buta Ireng, dan nasi Brumbun simbol Buta Tiga Sakti. Penyenang. Penyenang merupakan simbol antena penghubung titah atau umat dengan Sang Hyang Widi. Penyenang juga merupakan lambang konsep hidup berkesinambungan, produktif, dan dinamis. Hal ini berkaitan dengan penyenang dalam Banten yang berperan untuk penguatan konsep hidup. Tentunya, penyenang juga mempunyai mantra khusus yang akan dibacakan saat prosesi upacara berlangsung. Dalam mantra tersebut, menyebutkan nama Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Iswara. Taledan umumnya terbuat dari slepan dengan ukuran panjang kurang lebih 20 cm. Berbentuk persegi 4 dengan bagian tengah yang disusun secara sejajar. Lalu, di keempat sisi luarnya tersebut dilapisi lagi dengan slepan. Kulit peras. Kulit peras umumnya terbuat dari busung dengan 5 reringgitan yang melambangkan Panca Dewata, yang terdiri dari 3 buah lipatan yang melambangkan Triguna, yaitu Satwam, Rajas, dan Tamas. Kata peras berarti sah atau resmi. Penggunaan Banten peras bertujuan untuk mensahkan atau meresmikan suatu upacara yang diselenggarakan secara lahir dan batin. Alas dari peras menggunakan taledan yang umumnya terbuat dari slepan. Di atas alas tersebut ditempeli kulit peras yang umumnya terbuat dari busung yang terdiri dari 5 potongan reringgitan yang melambangkan kekuatan Pancadewata. Di atasnya diisi perlengkapan berupa tetukon yang terdiri dari beras, benang, dan porosan. Kemudian diisi 2 buah tumpeng merupakan lambang lingga atau gunung, disertai dengan rerasmen memakai kojong rangkatan sebagai lambang Triguna, yang masing-masing berisi sambal sebagai simbol Rajasika, ulam berupa teri sebagai lambang Tamasika, dan kacang saur sebagai lambang dari Satwam. Selain rerasmen, berisi pula jajan dan buah-buahan yang memiliki makna hasil dari perbuatan. Pejati ini merupakan sekelompok Banten yang terdiri dari Daksina, Penyenang, Peras, Tipat Kelanan, Sodan, dan Segehan yang disusun pada satu tempat. Biasanya menggunakan wadah yang terbuat dari anyaman bambu atau kerap kali disebut besek. Sebagai pelengkap, pada Banten Daksinanya ditambahkan Banten Pesucian serta Canang Sari.
Dan juga untuk tipat Kelanan dan Sodannya ditambahkan Canang Sari juga sebagai pelengkap. Lalu, semua banten tersebut disusun ke dalam besek sedemikian rupa hingga semua tertata rapi. Sekian pembuatan banten pejati dari kelompok kami. Mungkin terdapat sedikit perbedaan nama dan bentuk pejati ini di daerah lain yang berhubungan dengan basic kalian pader masing-masing daerah. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih telah menyimak. Kami akhiri dengan Parang Santi. Om Santi 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 Om.